Halo Sobat Orchid Studio, kali ini Surya ada di Salatiga. Surya beruntung banget karena bisa ketemu dengan expertnya orchid di sini. Nah, di samping-samping saya ini adalah beberapa orchid yang kita bisa lihat sekarang. Tapi di belakang sana, nanti akan saya tunjukkan banyak sekali yang bukan hanya untuk koleksi, tapi juga eksperimen. Beliau juga mengkawinkan anggrek supaya dapat jenis-jenis baru. Dan itu ilmunya ada di sini semua. Jadi di Orchid Studio nanti saya akan buat playlist baru, di mana di situ adalah edukasi supaya kita bisa tahu sebetulnya seperti apa sih merawat anggrek, seperti apa sih sebetulnya mudahnya merawat anggrek. Karena banyak orang yang salah paham kok anggrek itu susah berbunga dan lain sebagainya. Dengan video-video yang nanti dibuat dengan Om Lila, kita akan tahu dan kita bersama akan belajar mengenai anggrek dan seluk-beluknya supaya kita tidak stres ngurusin anggrek. Seperti apa edukasinya? Penasaran kan? Jangan lupa ya, terus subscribe di Orchid Studio supaya tidak ketinggalan update-update tentang edukasi soal anggrek. Teman-teman, itu ada Om Lila. Kok akarnya dipotongin, kenapa ya anggreknya ya? Om Lila, ya, halo. Mari. Selamat ini siang. Ya. Selamat siang, gimana kabarnya? Ya, baik-baik. Ini kenapa dipotong ya Om? Oh ya, kalau kita reporting, itu memang akar-akar tuh harus dibuang, terutama akar-akar tua. Jadi akar-akar tua ini kan muda, ya, ini tua. Nah, akar-akar tua sebaiknya buang aja. Akar tua buang aja. Ya, nanti yang itu muda, apakah aman Om untuk anggreknya? Mati enggak? Ya, kalau tindakan saya itu salah, berarti anggrek segini mati semua. Jangan takut motong akar. Jangan takut motong akar. Banyak ya, orang yang eman-eman ya Om ya. Banyak yang sayang segala macam ya, potong bila perlu. Gundul. Habis kan? Beres. Itu. Oke. Jangan takut. Tindakan ini jangan takut. Justru merangsang dia membentuk akar baru. Oke. Itu juga bisa. Ini kalau ini jenisnya anggrek apa nih Om? Ini Brasidium. Brasidium. Iya. Brasidium. Jadi perkawinan intergenerik dari Brasia dan Oncidium. Ini apa namanya, bahasanya udah tingkat tinggi ya teman-teman ya. Kalau ada teman-teman yang belum tahu silahkan kolom komentar. Om Lila ini kok bisa ahli sekali? Apa dulu dengar-dengar Om Lila adalah dosen, betul? Ya, dosen lepas ya saya. Dosen. Ya. Dosen jurusan biologi. Enggak, pertanian. Oh, pertanian. Ya, pertanian. Saya dapat info dari kameramen katanya biologi, Om. Oke, oh ternyata ilmunya itu ya. Ya. Oke, teman-teman, Sobat Orchid Studio, jadi Om Lila ini dulu juga dosen pertanian. Beliau ini juga ahlinya anggrek. Karena beliau juga dengar-dengar bisa, Om, kalau itu kultur jaringan, betul ya? Kultur jaringan. Pemulihan tanaman sama kultur jaringan. Saya utamanya di situ. Utamanya di situ. Nah, karena teman-teman, ini kita akan mulai belajar anggrek dari nol. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu memelihara anggrek itu sebetulnya mudah. Jadi banyak lagi yang cinta sama tanaman anggrek. Oke Om, kita sambil jalan ya Om ya. Kita ke sebelah sudut sana. Ya, yuk bisa. Ikut kami. Om, ini sejak tahun berapa kok banyak sekali anggreknya? Kalau di sini kita mulai produksi mulainya itu 93. 93. Ya. Oke. Dulu kita mulai dari jenis dendro, terus setelah itu kita berubah ke banyak jenis. Banyak jenis. Ya. Oke, kalau kita mau belajar soal anggrek, kalau belajar soal anggrek itu banyak ibu-ibu, banyak remaja putri, banyak bapak-bapak yang sekarang mulai adalah memelihara anggrek. Yang perlu diperhatikan yang pertama, yang utama itu sebetulnya soal apa sih Om? Ya, kalau kita ngerawat anggrek, yang pasti kita harus tahu dulu cara hidup, cara tumbuh. Cara hidup, cara tumbuh? Ya, cara hidup, cara tumbuh. Cara hidup itu berhubungan dengan media. Media. Cara tumbuh itu berhubungan dengan gerak tanaman. Oke. Ya, nanti arahnya ke perbanyakan. Oke. Nah, sekarang cara hidup di anggrek itu ada 4. Cara hidup ada 4? Ada 4. Amubofit, saprofit, epifit, terestrial. Yang paling banyak dirawat tuh ini, epifit. Epifit? Ya, yang apa paling itu banyak. epifit Om? Epifit itu tanaman yang tidak tergantung dengan tanah secara langsung. Oke. Ya, kalau yang terestrial atau gampangnya disebut anggrek tanah. Anggrek tanah. Oh, ya, anggrek medianya terestrial. tanah.
Jadi dari sini ini medianya kita sudah langsung tahu kalau ini anggreknya apa, itu langsung tahu, oh medianya pakainya ini. Gitu. Nah, terus kalau anggrek epifit yang paling banyak kita kenal, kalau anggrek saprofit, amubofit jarang ketemu ya. Apa itu Om? Kalau yang contohnya apa? Ada. Nama-namanya, waduh enggak hafal saya. Tapi banyak ya? Banyak sekali. Ya, jadi yang paling banyak dirawat atau dijual belikan itu epifit dan terestrial atau anggrek tanah. Anggrek tanah. Nah, anggrek tanah sama anggrek epifit sering-sering orang-orang ini bingung. Bedakannya gimana? Membedakan paling gampang tuh lihat akarnya. Nih, ini yang dilihat. Kalau akarnya pejal, vanda ya, vanda, kelompok vanda. Kalau akarnya pejal, ya, gini. Kalau kita putus, ini kalau kita putus, nah, ini ya. Nah, ini ketemu bagian tengahnya. Kalau kita bayangin seperti kabel listrik itu loh, bagian tengahnya logamnya itu, ini. Ini akarnya. Jadi kalau misalnya ini ya, misalnya ini tadi ya, kalau ini saya putus, bukan berarti akarnya putus loh. Akarnya kan yang di dalam itu. Yang putus ini kan seludang dan ini macam-macam ya, dalamnya ini ada jaringan spon, ada jaringan apa, terus yang putih ini jaringan filamen. Nah itu, jadi kalau ini baru putus ya, tapi kalau tadi itu bukan putus akarnya. Ya, nah anggrek epifit itu akarnya pejal. Akarnya pejal. Ya. Kalau anggrek terestrial atau anggrek tanah, akarnya serabut. Akarnya serabut karena dia hidup di tanah ya Om? Iya, akarnya serabut. Jadi kalau ketemu anggrek akarnya kayak gini, ini sudah epifit. Ya, tapi kalau yang ini kayak dendro, ini dendro betul ya? Bukan, ini Cattleya, kelompok Cattleya. maaf amatiran. Cattleya ini juga epifit ya Om? Iya, epifit. Masuk epifit ya. Ini, lihat aja akarnya. Oh iya, akarnya udah keluar satu. Akarnya pecah. Cattleya, ini dari botol kemarin Om? Iya. Nah kalau epifit, akarnya pejal gini, dia ada lapisan filamen yang putih ini. Lapisan filamen. Nah, ini sifatnya semi permeable. Jadi cairan bisa masuk, nggak bisa keluar. Jadi kalau kita nyiram, dia langsung nyerap masuk. Setelah itu sulit keluar. Makanya kalau anggrek ini digantung gini, telanjang kayak gini, tenang aja, nggak gampang layu karena cairannya nggak bisa keluar. Kalau tanaman terestrial atau anggrek tanah itu cabut aja, lepasin, bersihkan, gantung, kering. Ternyata selama ini begitu. Kan banyak orang yang nggak tega nih. Iki nggak tega kasih pot dipenuhin gitu ya. Iya, pemula biasanya gitu. Jadi kalau epifit itu nanti kalau kita bahas media epifit ada beberapa syarat utama. Nanti kalau sudah tahu syarat utama, nggak akan takut ngerawat anggrek epifit tanpa media polos gini. Justru lebih bagus. Nah teman-teman itu tadi ya, ini baru belum masuk loh ini loh ya, baru opening sedikit. Ternyata nanti soal media tanam kita akan bahas lebih detail. Cuman kita pertama ini tadi kita kembali soal sebetulnya yang perlu diperhatikan yang paling utama yang pertama itu apa kalau menurut? Nah kalau sekarang dari sisi apa namanya perawatan segala macam ya kita pasti kita merawat tanaman, berarti kita harus memperhatikan ekologi dia, gimana dia. Ekologinya terhadap lingkungannya gimana dia harus kita sesuaikan. Anggreknya apa sesuaikan, kalau enggak belum tentu mati loh ya, tapi tumbuhnya nggak sempurna, nggak optimal. Jadi memang ditentukan oleh jenisnya anggrek apa dulu nih. Itu ya. Jadi jangan sampai salah kaprah semua anggrek terus dijadiin satu disamakan perawatannya. Nggak bisa ya Om ya. Ya harusnya dibedakan. Harusnya dibedakan untuk mendapatkan hasil optimal. Harusnya dia bisa bunganya panjang, tapi karena nggak optimal, karena mungkin ada yang salah di situ, apa yang salah nanti kita cari tahu, jadi nggak optimal tumbuhnya. Jadi sekali lagi buat teman-teman mungkin yang penasaran, nah setelah tahu anggreknya apa, berarti kalau secara umum yang perlu diperhatikan apa dulu nih Om? Nomor satu sinar ya. Sinar. Dari sinar matahari. Nah sinar matahari, jadi tanaman supaya bisa berfotosintesa dengan optimal, sinar mataharinya berapa? Sinar mataharinya berapa? Jenis anggreknya apa, kebutuhan sinarnya berapa, beri sinar seperti itu, pasti tumbuhnya optimal. Sekarang kita bicara soal anggrek bulan nih Om. Yang ini kan banyak diminati teman-teman di rumah ya. Kalau yang perlakuan anggrek bulan ini seperti apa?
Nah, kalau anggrek bulan itu sebetulnya masih dibagi-bagi lagi ya. Oke. Tapi kita ambil aja yang kelompok umum. Yang kelompok umum tuh yang ya seperti ini, yang banyak di pasar, standar, spot, harlequin segala macam. Lah ini sinarnya sekitar 25%. 25% Sinar saja. masuk ya, sinar masuk. Sinar ya. masuk. Nah, 25%. Berarti agak redup ya Om ya? Iya, teduh. Teduh. Ya, jadi kalau di sinar masuk di dunia anggrek itu dibagi 4. Kuat, terang, teduh, sangat teduh. Kuat, terang, teduh, sangat teduh. Ya. Kuat berarti full sun. Full sun. Ya. Tanpa naungan, full Tanpa, sun. Nah, oke. itu anggrek-anggrek yang apa yang bisa seperti atau menghendaki seperti itu. Oke, berarti dulu yang Ya. full sun dulu. Yang kalau full sun Ya. itu anggrek apa biasanya Om? Ada arachnis, macam-macam banyak. Banyak ya. Ya. Kalau Vanda ini termasuk Vanda sebetulnya masuk kelompok terang. terang. Ya. Vanda ini loh ya, hati-hati, Vanda macamnya banyak loh ya. Jadi Vanda ini masuk kelompok yang terang. Oh, ini ya yang Ya. biasa dijual pendidikan ini ya Om ya? Jadi Vanda itu nanti masih bisa dibagi lagi berdasarkan daunnya. Oh. Daunnya ada teret, Vanda daun, Vanda teret. Hasil tengah-tengahnya ada semi teret. Sinarnya beda. Oke. Disamakan, nanemnya disamakan, mati, jamin nggak mati. Cuman bunganya jadi lama. Produksinya nggak beres. Oke, nah teman-teman, kalau kita bicara di sini, kita belajar soal anggrek. Kalau kita bicara produksi, itu berarti bicara soal dia memproduksi bunganya ya Om ya, bunganya, memproduksi bunganya. Oke. Ya. Nah, supaya lebih mengerucut lagi nih Om. Jadi kalau anggrek bulan itu sekitar butuh sinarnya cuma 25%. Ya, dia masuk kelompok teduh. Kelompok teduh itu teduh. kisaran 35-25. 35-25. Oke, setelah itu yang tadi kan dari teduh. Oke, sorry, dari awal dulu ya Om. Kalau yang kuat itu kalau jenisnya kan banyak juga nih anggreknya. Salah satunya kalau di sini ada nggak Om? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jarang saya. Jarang. Kalau yang kedua tadi yang terang. terang. Vanda. Oh, terang. Ya. Vanda terang. Vanda masuk kelompok terang. Nah, kalau terang itu di kisaran masuknya ya. Masuknya itu 60 sampai 80. 60 sampai 80. Iya. Oke, kalau yang teduh ya Om? Kalau yang teduh itu kisarannya di 25 sampai sebetulnya kalau kan nanti juga tergantung ketinggian tempat ya, tapi biasanya sampai di posisi 40. 40% yang masuk. Nanti di bawah itu masih ada lagi. Setelah tadi kan 3 nih. Sangat teduh. Sangat teduh. Ya. Itu biasanya apa? Papio. Papium. Ada contohnya? Salah Om? satunya. Papium. Dipindah mana ya? Pindah mana? Saya pada Saking dipindah sana. banyaknya jadi Ya. lupa nih. Ya. Nanti kita sambil lihat-lihat ya. Ya, jadi Oke. harus diperhatikan dia jenisnya apa. Jangan ngira-ngira dari daunnya. Daunnya tebel, sinarnya kuat, bukan. Ya, itu. Oke teman-teman, ini mulai dari sinar aja. Sebetulnya kalau kita bahas itu nggak cukup 1 jam sebetulnya ya. Nah buat teman-teman yang pengen tanya punya anggrek apa, nanti bisa dijawab ya Om ya. Punya anggrek apa, ini sinarnya berapa, terus bagaimana perawatannya, nanti tinggal komen aja, nanti kami bantu untuk jawab pertanyaan itu. Oke, kita break sebentar, nanti kita ke yang lain ya. Nah, tadi kita bahas sinar di situ belum selesai loh ya. Ternyata banyak yang belum kita tahu ya teman-teman ya. Om, ini jenis anggrek apa nih Om? Nah, ini banyak macam jenis di sini. Ya. Ini ada kelompok Oncidium, kelompok Oncidium, ya. Ada kelompok Oncidium. Cattleya. Cattleya. Ya. Nah, di sini jadi kalau dilihat misalnya kelompok Oncidium, kalau kita lihat bentuk morfologi tanamannya mirip-mirip sama yang misalnya ini ya. Nah, itu kan hampir mirip bentuknya. Ini belum tentu sama loh ya. Ini ya Om? Ya. Ini belum tentu sama. Nah kalau saya ya Ini sama Oncidium, aja. ini Oncidesa. Oncidium, Oncidesa. Ya. Bedanya apa Om? Ini sudah intergenerik. Oh. Sudah dikawin dengan jenis lain. Oh gitu. Ya, sama seperti tadi bentar ya. Yang gampang ini. Ini Brasia. Brasia. Ya. Ini Brasia. Nah, itu kalau dilihat fisik tanamannya ya mirip aja. Mirip tapi aja. Beda jenis. Itu cara membedakannya gimana itu Om? Ya kalau yang biasa masih bisa nebak-nebak ya, ini apa. Tapi yang aman ya label ini jangan sampai hilang ya.
ID-nya jangan sampai hilang. ID-nya hilang nggak bisa apa-apa. Nggak bisa ya Om? Ya kecuali dia bunga, kita bisa tebak-tebak di situ. Wow. Nanti dengan warna daun, segala bentuk daun pasti bisa beda-beda. Warna daun juga gitu. Nanti kelompok yang ini warna daunnya hijau tua, warna yang ini hijau muda. Beda-beda. Ya ini aja ya. Ini sama ini beda kan? Ya betul. Ya toh. Nanti yang Brasia itu kan juga Brasia beda. Iya ya. betul. Ini sama yang onsi desa. Onsi beda. desa. Ya. Ini onsi desa. Nanti kalau yang terus ini ada lagi, itu jenisnya, aduh aku lupa apa ini. Ini ya Om? Kalau nggak salah itu Brasidium, ya. Brasidium. Ya. Ini kayak daun kelapa ya? Ya, warna daunnya kan agak-agak hijau muda. Hijau muda. Itu nanti kalau dicampur, kadang-kadang ada tamu yang kesini terus tanya, ini kenapa ya warna daunnya kok nggak mau hijau tua? Kurang apa? Padahal ya, nggak kurang, memangnya dia gitu. Ternyata dunia anggrek sangat luas ya. Jadi kalau teman-teman sekali lagi bedakan. Oh iya nih. Ini kayak seger banget. Nah, ya ini lebih suram gitu ya. Tapi memang begitu. Ini Odontosidium. Odontosidium. Ini Brasia. Brasia. Beda kan? Beda. Nah, ini kalau enggak ya nanti ini kok daunnya gini ya. Nah, kenapa? Padahal kok ini nggak bisa gitu. ya? Kok ini nggak bisa ya? Padahal ya memang begitu aslinya. Oke teman-teman, kita kembali ke pembahasan tadi soal sinar. Tadi kita sudah bahas sinar ya. Ada yang kuat, ada yang apa tadi? Terang. Nggak apa-apa. Kameramennya ngobrol nggak apa-apa. Terang, teduh sama sangat apa? Teduh. Sangat teduh. Oh, pinter. Jualan anggrek pasti kameramennya itu Om. Oke, setelah itu Om, setelah tahu itu, apalagi perlu kita ketahui soal sinar? Ya, sekarang kita kalau ngerawat, sudah tahu anggreknya, ya kita beri sinar masuknya sesuai permintaan anggrek itu. Sesuai permintaan anggreknya. Ya. Jadi kalau dia kalau yang bisa kuat, disendiri-sendirikan. Kalau ini mintanya teduh, ya kasihkan teduh, yang ini terang, ya kasihkan terang. Atasnya diatur. Nah, sekarang nih soal pengaturan greenhouse, soal sinar itu kan juga perlu kita tahu ya Om ya. Karena kemarin nih, ini paranet ya Om, itu nyebutnya aja udah salah gitu ya Om. Aslinya bagaimana sih? Itu kan kita taunya yang awam tuh ya itu paranet ya kayak gitu. Ya, ambil gerak. Yuk. Ini ya contohnya ya. Ini mungkin bisa dilihat. Ini sama ini beda ya. Oh iya betul. Nah ini saya menggunakan perlakuan tertentu untuk membuat ini. Ada tujuannya. Itu. Ya, kenapa? jadi, bagaimana nih Om? Ya, itu nanti itu lebih panjang ya. Nah, jadi kita buat dulu yang sederhana, yang dulu, yang umum dulu. Okay. Ya. Jadi sekarang anggrek ini mintanya berapa? Misalnya anggrek ini masuk kelompok terang. Nah, terangnya berapa? Misalnya ini 50. Ya, 50% menghendakinya. Nah, saya beri naungan 50. Jadi 50 tertahan, 50 masuk. Nah, cari bahan yang benar-benar tepat. Awet nanti dulu, ya awet nanti dulu. Yang penting tepat dulu. Ya tepat, dia masuknya 50. Ya, yang umum di pasaran sekarang itu shading net. Ya, shading net itu atau jaring peneduh. Ya, nyebutnya itu shading net. Jadi yang paling sering salah disebut itu paranet. Karena yang awal-awal dulu itu mereknya paranet. Jadi paranet itu merek. Ya, bukan gitu harusnya. Ya, jadi nanti kalau paranet, nah kalau misalnya ada orang datang ke saya gitu, Pak, sudah saya kasih paranet. Saya tanya, bener enggak paranet? Iya Pak, kalau bener paranet bagus, persennya hampir nilai toleransinya kecil, jadi boleh dibilang tepat. Nanti kalau saya tanya, itu paranetnya belinya harganya berapa? Satu rollnya, di bawah 1 juta. Oh ya udah, saya langsung tahu ini berarti banyak salahnya sama benernya. Jadi sinarnya bisa-bisa salah. Misalnya labelnya 50, kenyataannya bukan 50, mungkin 40 malah 35. Jadi sinar masuknya terlalu banyak. Itu. Berarti, nah itu tadi hati-hati ya. Paranet itu adalah merek. Cukup bagus ya itu ya Om? Ya, cukup bagus. Kelas bagus paranet. Jadi kalau teman-teman, aku mau cari paranet yang murah ya berarti bukan paranet itu. Shading net yang murah gitu ya. Oke. Oh gitu. Nah itu nanti terus kita cari bahan yang misalnya pakai shading net ya, cari bahan
yang bagus dari segi sinar masuknya. Sinar masuknya dulu. Nanti yang awetnya cari pokoknya merek yang awet kan pasti ada. Oke, ya, Nah, ya salah satunya tadi Paranet itu tuh merek merek yang awet. Ya. Merek yang awet. Nah, Oke. sekarang kalau sudah, terus berapa masangnya? Nah, itu secara teoritis masang shading net itu 5 meter dari permukaan tanah. 5 meter. Teorinya 5 meter ya, Om. Dari permukaan tanah. Sambil kita lihat ya, Om. Ya, jadi ini sampai ke atas. Oke. Itu 5 meter. Tapi meter. dari segi konstruksi sering-sering kan sulit. Sulit ya, Om ya? Ya, sulit. Akhirnya orang-orang buat ya kira-kira 3 meter aja. 3 meter. Tapi kalau selama ini Om, itu kan kadang ada yang gini nih. Mas, masang shading net itu harusnya di atas UV. Jadi yang bagus tuh di atas UV. Apakah itu betul atau hanya mitos saja? Sekarang gini dulu. Kalau kita buat tempat anggrek, kalau kita hanya dikasih shading net, berarti kita nyebutnya shading house. Shading house. Ya. Nah, kalau kita beri bahan lagi supaya hujannya tidak masuk, entah plastik UV, polikarbonat, macam-macam. Nah, berarti kita sudah mulai membuat greenhouse. Greenhouse. Ya. Nah, kalau greenhouse itu ada bahan untuk menahan hujan. Untuk di dunia anggrek ada shading net untuk menahan sinar. Sinarnya. Nah, sekarang masangnya yang benar yang mana? Itu ya. Yang benar shading net itu di atasnya bahan menahan hujan. Oke. Anggap aja ini plastik ya, plastik UV ya. Plastik UV. Nah, plastik UV posisinya di bawahnya shading net. shading net. Berapa idealnya? Idealnya 1 meter. Nah, itu. Konstruksinya sulit. Makanya orang-orang Konstruksinya kadang-kadang kesulitan membuat itu. Oke, tapi secara teori itu betul ya, Om ya. Ya, jadi harusnya memang di atasnya. Ya, jadi kenapa kok gitu? Shading net itu bahan untuk menahan sinar matahari. Nanti di sini radiasi panasnya itu ada di sini. Ini shading net ya. Nah, diukur aja 20 cm ke atas, 20 cm ke bawah. Waktu matahari kuat diukur pakai termometer. Berapa suhunya? Tinggi sekali loh di sini. Nah, kalau bahan ini misalnya plastik UV, posisinya di atas. Shading netnya di atas, ini plastik UV di bawah. Ini kan panas. Ini kena angin. Udara panasnya hilang. Tapi kalau ini ada kebalik, ini di bawah. Kalau siang, radiasi panasnya ada di sini, greenhouse-nya panas. Iya, betul. Nah, kita berharap tuh greenhouse-nya tuh dingin. Dingin, betul. Ya. Secara teori itu memang betul seperti itu, tapi memang itu pelaksanaannya sulit banget, ya, betul dari ya. sisi konstruksinya sulit dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi ya, Om. Nah, itu. Nah, kalau ini kan Om pakai seperti ini nih. Kalau ini cara istilahnya kalau orang Jawa ngakali ya, Om ya. Ngakalinya seperti apa ini, Om? Ngakali itu macam-macam ya. Tadi contohnya ya, ada orang membuat shading net, itu sinarnya kan berapa? Misalnya saya mau nanam ini kebutuhan anggreknya masuk kelompok 50%. 50%. Nah, saya kasih 50%. Oke. Nah, sekarang strateginya, kalau saya naikkan sedikit, saya turunkan sedikit, efeknya apa? Itu. Oke. Jadi misalnya 50 ya. 50 masuk ya. Nah, kalau saya naikkan dikit, dia memacu bunga. Saya turunkan sedikit, dia memacu vegetatif, generatif vegetatif. Nah, sekarang ada greenhouse yang dibuat atasnya shading net, plastik UV untuk nahan hujan, di bawahnya dikasih lagi shading net. Yang sini permanen, yang sini dimainkan. Nah, sekarang dihitung. Itu, sekarang dihitung. Misalnya butuhnya 50. Ya, butuhnya 50. Nah, sekarang saya buat posisinya gimana? Kalau bisa kurang dari 50 anunya. Apa? Sinarnya. Masuknya. Nah, jadi ininya kurang total ya. Total kurang dari 50. Kurang dari 50. Saya buat kira-kira berapa supaya masuk 60. Ya, supaya masuk 60. Jadi ini shading net. Plastik UV itu sudah menghabiskan sekitar 10 sampai 12%. 10 sampai 12% sinar ya. Plastik UV lama belum dibersihin makin makin mengurangi sinar ya. Anggap aja 10. Nah, 10 ini dia menghalangi 10. Kasih shading net, sinar masuk berapa? Misalnya
Yang atas. Supaya masuknya 40. Supaya masuknya 40. Ya. Tadi yang atas 50. Ya, kalau ini saya kasih 50. Kasih 50. Masuk 50 ya. Masuk 50. Masuk 50, ketahan ini 10. Ketahan ini 10. Berarti kan sisanya 40. 40. Nah, ini masuknya 40. Oh, gitu. Sekarang gimana kalau gitu. saya berusaha masukkan ini 60? Masukkan itu 60. Ya. Berarti di atas Dinaikkan, masukkannya 70. Masuk. Atas masukkan 70, ketahan ini Ketahan 10. tinggal 60. Tinggal 60 bawahnya. Nah, bawahnya ya saya kasih tambahan lagi 10%. 10%. Jadi nanti di waktu normal saya beli 10-nya saya pasang. Jadi kan masuknya 50. 50. Saya mau maju bunga, 10-nya tak geser. Geser. Jadi apa istilahnya? Bisa geser Buka tutup gitu ya. ya. Nah, dibuka. Jadi masuknya kan 60. J. Nambah kan sinarnya. Iya. Maju bunga. Itu. Serunya ya, kita belajar anggrek kali ini bersama Om Lila. Teman-teman, kita baru bahas soal sinar. Sinar aja ini belum selesai loh ya. Jadi kalau teman-teman masih ada pertanyaan yang belum tahu, jangan lupa di kolom komentar. Nanti saya akan rangkum, saya akan tanyakan kembali sama Om Lila untuk cari solusinya. Oke? Nah Om, kalau dari sinar tadi, oke, berarti ngatasinya sebetulnya nggak ada masalah ya di bawah, shading netnya di bawahnya. Selama sirkulasi udaranya tetap bagus, oke ya Om. Jadi masih ruangannya di dalam ya, tetap berharapnya kan kita dingin ya, gitu ya. Gitu, jadi nggak ada masalah kalau teman-teman nih. Memang konstruksinya agak susah kalau shading net di atas. Kosnya tinggi. Kalau yang rumah tangga kan nggak berat ya Om ya kalau buat seperti itu. Oke Om, dari sisi sinar nih, apa yang perlu kita bahas lagi? Ya, kalau sinar tadi ya, tadi sudah apa? Bahannya sudah pakai misalnya paling gampang shading net. Shading net. Ukurannya berapa? Sudah, jaraknya kira-kira berapa? Jaraknya. Ya. Nah, usahakan tanamannya jangan kalau tinggi jangan mendekati itu. Minimal berapa Om? Om sambil 1 jalan, meter Om. kalau bisa. Jadi dari shading net Ya. itu tanaman maksimal 1 meter aja ya? 1 meter dari net, dari shading net. shading net, Semakin tinggi, semakin mendekati panas. semakin panas. Ya. Oke. Karena Jadi paling radiasi tidak panasnya 1 di atas. meter. Oke. Jadi itu untuk ngatasinya. Wah, tuh ini ada yang bunga nih. Om, sambil ngobrol nih. Ini jenisnya apa sih Om? Masuk kelompoknya Cattleya. Cattleya. Ya, kalau jenisnya nah ini. Sergiora Yokosuka Story. Little Oriole. Ya, ini jenisnya. Jenisnya. Sergiora jenisnya. Yokosuka ini spesiesnya, nama spesies. Oke. Ya. Terus yang tanda petik Little Oriole ini varietasnya. Jadi lengkap ya. Kalau anggrek harus lengkap. Om, tipsnya nih. Tipsnya supaya ini nggak apa kan kadang kan ada yang hilang tuh Om. Ya, ini kok bisa bertahan gini? Pakai apa sih Om kertasnya? Ya, kita cari kertas yang tahan air, tahan panas ya. Oh ada ya memang ada, ya Om ya. Ada ya. Bahan untuk label. Tintanya juga. Kameramennya Ya, pinter. kalau tintanya ya pakai tinta yang waterproof. Waterproof. Kalau mau di print pakai printer ya tintanya yang Art Ink. Ya, jadi Art Ink. Ya, itu yang untuk mahal memang. Nanti kalau di print kan siram aja, tenang aja. Oke. Makanya kok bisa masih jelas sampai sekarang. Oke teman-teman, jangan lupa. Jadi kalau kamu hobi anggrek ya sekalian ya. Jadi kalau ada kertasnya kayak gini, ini kan jenisnya. Jadi jangan sampai hilang. Oke. Pembahasan soal cahaya ada lagi yang ditambahkan Om? Soal sinar secara umum? Ya, kalau bisa, itu kan tadi sinar masuknya. Nah, terus diperhatikan juga lama penyinaran. Lama penyinaran. Ya, lama penyinaran per hari. Oke, tahan dulu Om. Oke, teman-teman, soal lama penyinaran akan saya bahas di video selanjutnya ya. Jadi tetap stay tune di Orchid Studio supaya gak ketinggalan info-info dan edukasi soal anggrek. Ketemu lagi di video selanjutnya.